Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Septiani dengan NIM 2101421008. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori formalisme Rusia. Yang pertama ada sejarah teori formalisme Rusia. Nah, teori formalisme Rusia ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Teori formalisme Rusia ini lahir di Rusia. Sesuai dengan namanya ya, teori formalisme Rusia lahir di Rusia. Teori formalisme Rusia ini lahir berdampingan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional. Adapun pendekatan tradisional ini selalu memperhatikan hubungan karya sastra dengan disiplin ilmu, yaitu ada disiplin ilmu sejarah, kemudian ada psikologi dan juga sosiologi. Aliran formalisme Rusia ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada tokoh aliran formalisme Rusia. Sebelumnya saya memohon maaf apabila nantinya terdapat kesalahan dalam pelafalan nama-namanya. Adapun tokoh aliran formalisme Rusia ini ada 3, yaitu yang pertama Shklovsky, yang kedua ada Tinjanov, dan yang terakhir ada Jacobson. Tetapi pada kemudian hari, Tinjanov ini berubah pikiran. Jadi Tinjanov ini pada kemudian hari berubah pikiran dan juga tidak menganut aliran formalisme Rusia ini lagi. Selanjutnya ada penyebaran karya kaum formalisme Rusia. Nah, pada tahun 1960-an, karya kaum formalisme Rusia ini disebarluaskan ke dunia barat. Dalam konteks sastra, kaum formalis Rusia membagi wilayah studi sastra ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada stilistika, kemudian yang kedua ada komposisi, dan yang terakhir ada tematik. Selanjutnya, istilah kesastraan. Untuk istilah kesastraan sendiri berasal dari Jacobson, yang sudah saya sebutkan tadi, yang merupakan seorang penganut teori formalisme, yang meletakkan dasar bagi teori fungsi puitik. Selanjutnya ada konsep dasar teori formalisme Rusia. Untuk konsep dasar teori formalisme Rusia ini menitikberatkan pada pandangan bahwa karya sastra memiliki bahasa yang khas. Aliran formalisme Rusia ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra. Karena menurut para penganut aliran formalisme Rusia ini, karya sastra tidak dapat dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otomatisasi tanda sebuah teks. Selanjutnya, saya akan membahas novel Ayah dalam perspektif formalisme Rusia. Ayah merupakan novel karangan Andrea Hirata. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Andrea Hirata? Andrea Hirata ini kan penulis novel yang terkenal ya, yang cukup terkenal di Indonesia. Terdapat beberapa karya-karyanya yang sudah sangat booming di Indonesia. Selain Ayah, ada juga novel Laskar Pelangi, kemudian ada apalagi macam-macam karya dari Andrea Hirata ini. Nah, novel Ayah ini terbit pertama kali pada tahun 2015. Untuk latar tempat sendiri ada di Bletong, dan juga latar waktunya pada tahun 1990-an. Kemudian di dalam novel Ayah ini terdapat 2 tokoh sentral, yaitu Amiru dan juga Sabari. Untuk Amiru ini merupakan seorang anak kelas, maksudnya 11 tahun, umurnya 11 tahun. Kemudian tinggal bersama ayahnya, kemudian ibunya yang sakit-sakitan, dan juga 2 orang adik. Untuk Sabari sendiri diceritakan dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu mulai dari SMP, waktu Sabari ini mulai mengenal Marlena, dan juga mulai jatuh cinta kepada Marlena nih, sampai Sabari ini mengasuh Zoro yang tak lain adalah Amiru. Nah, jadi di novel Ayah ini, tokoh Zoro dan juga Amiru merupakan satu orang yang sama. Untuk kajiannya sendiri, yang pertama ada kajian alur. Untuk alurnya, novel Ayah ini menggunakan alur mundur.
untuk fabula dalam novel Ayah ini berupa kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Nah, di dalam teori formalisme Rusia ini, fabula itu artinya cerita. Jadi, fabula ini merupakan cerita. Sementara itu, ada istilah lain yaitu syuzet. Nah, syuzet itu merupakan alur. Jadi, untuk syuzet merupakan alur, dan alur ini atau syuzet ini nantinya akan diolah menjadi fabula atau cerita yang utuh, menjadi sebuah cerita yang utuh dan dapat dinikmati oleh pembaca. Jadi tidak boleh terbalik ya, untuk syuzet ini merupakan alur dan fabula merupakan cerita. Untuk latar waktunya sendiri tidak ditampilkan secara eksplisit nih, sehingga pembaca akan mengira bahwa Amiru dan juga Sabari hidup di era yang sama. Padahal keduanya ini hidup di era yang berbeda. Untuk Amiru merupakan anak 11 tahun, sementara Sabari ini orang dewasa. Nah, untuk pada akhir cerita sendiri, nantinya pembaca akan dikejutkan karena pembaca itu akan dikejutkan bahwa Amiru merupakan anak Sabari yang selama ini dipanggil dengan panggilan Zoro. Tetapi hal tersebut juga tidak disebutkan secara terang-terangan. Hanya Marlena yang menjadi pengait di antara Amiru atau Zoro dan juga Sabari. Pada awalnya, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian, pada akhir cerita, pengarang memasukkan dirinya sebagai tokoh aku yang menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Amiru atau Zoro di kehidupan Amiru dan juga kehidupan Amiru yang kini bahagia hidup bersama dengan sang ayah. Nah, jadi untuk penggantian sudut pandang ini cukup menarik ya. Jadi pada awalnya menggunakan sudut pandang ketiga serba tahu, dan juga nantinya pada bagian akhir pengarang ini menggunakan sudut pandang aku. Jadi hal ini yang membuat novel ini cukup menarik dibanding dengan novel-novel yang lain. Nah, di sini ada kutipan nih dari novel Ayah karya Andrea Hirata. Nih, saya akan bacakan. Baru-baru ini, seorang kawan bertanya kepadaku, apa benar kata orang ada makam bertuliskan purnama ke-12 di Belantik? Kujawab, iya, aku sendiri pernah melihatnya. Dia bertanya lagi, makam siapakah itu? Bagaimana riwayatnya? Aku tak dapat berkata-kata. Meski berusaha, aku tak dapat menemukan satu kata pun untuk memulai kisah cinta Sabari dan Marlena. Kisah cinta paling hebat yang pernah kuketahui seumur hidupku. Nah, kutipan itu ada di novel Ayah pada halaman 396. Selanjutnya ada struktur alur. Untuk struktur alurnya sendiri ada 5. Yang pertama yaitu paparan. Pada bagian paparan sendiri, diperkenalkan Sabari yang sedang kesepian, sedih, dan juga merana. Karena Sabari ini rindu kepada Marlena. Marleni yang merupakan kucing dari Sabari, Marlena, dan Zoro. Kemudian Sabari juga merasa rindu kepada Zoro. Hal itu terlihat pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Purnama ke-12 ini menggambarkan Marlena yang diibaratkan dengan purnama ke-12 oleh Sabari. Kemudian untuk struktur alur yang kedua ada konflik. Konflik ini dimulai saat diceritakannya kilas balik mengenai Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik yang terjadi pada Sabari diceritakan secara bergantian dengan konflik yang dialami Zoro. Kemudian untuk klimaks sendiri muncul ketika Sabari merasa cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, sementara kapal yang ia tunggu tak kunjung datang. Nah, untuk klimaks sendiri muncul ketika konflik tidak dapat diperumit lagi. Ketika konflik sudah mencapai di puncaknya, nah itu baru dinamakan klimaks karena tidak dapat diperpanjang lagi. Konfliknya sudah pol sampai situ. Kemudian yang keempat ada lerayan. Di bagian lerayan sendiri mengisahkan kehidupan Sabari dan Zoro setelah keduanya bertemu dan hidup bahagia. Kemudian pada bagian lerayan diceritakan pula bahwa mereka saling menyayangi dan hidup dengan bahagia. Kemudian yang terakhir ada bagian selesaian. Nah, pada bagian selesaian ini diceritakan kehidupan Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Diceritakan pula kehidupan Ukun dan Tamat yang merupakan sahabat Sabari.
Diceritakan pula John Pizzarelli yang merupakan adik tiri Amiru. Diceritakan pula tentang orang Amerika yang menemukan surat dari Sabari. Ketika meninggal, Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di sebelah makam Sabari dan menuliskan kata-kata Purnama ke-12 di batu nisannya. Seperti yang kita ketahui, Purnama ke-12 merupakan sebutan dari Sabari untuk Marlena. Wah, so sweet sekali ya teman-teman. Kemudian untuk kajian bahasa novel Ayah. Nah, untuk kajian bahasa sendiri, novel Ayah ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas seperti kalimat bernuansa Melayu. Seperti yang kita ketahui, latar tempat di novel Ayah ini berada di Belitung. Maka dari itu, kalimat bernuansa Melayu dapat menambah keterkaitan antara bahasa yang digunakan dan juga latar waktu. Nah, jadi untuk kalimat bernuansa Melayu ini membuat cerita menjadi lebih hidup. Kemudian banyak digunakan majas, ungkapan, dan juga peribahasa. Untuk majas sendiri yang paling sering muncul yaitu majas personifikasi. Contoh dari majas personifikasi ini di dalam novel tersebut yaitu angin menampar atap Turumbia, kemudian menyapu padang, pohon kesepian dan rindu. Nah, pohon kesepian dan rindu. Pohon itu tidak dapat kesepian karena pohon tidak punya perasaan, maka dari itu disebut dengan majas personifikasi. Kemudian awan yang merasa takjub. Nah, seperti yang kita ketahui, majas personifikasi ini mengandaikan benda mati sebagai selayaknya manusia. Jadi seperti yang tadi disebutkan, angin menampar atap Rumbia. Padahal angin itu kan tidak dapat menampar karena angin bukan manusia. Nah, setelah itu beberapa diksi yang kurang lazim juga dipergunakan. Beberapa diksi yang kurang lazim ini dapat menambah kekuatan dan keindahan bahasa di dalam novel Ayah tersebut. Kemudian yang terakhir, pengarang menggunakan paparan yang panjang untuk mendeskripsikan hal sederhana. Padahal hal sederhana ini sebenarnya dapat ditulis hanya dengan 1-2 kalimat, tetapi pengarang ini menggunakan kalimat yang cukup panjang hanya untuk mendeskripsikan hal yang sederhana dan sebenarnya dapat dipersingkat lagi. Tetapi hal tersebut malah membuat novel ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Jadi pembaca yang membaca kalimat tersebut dapat merasa, wah ini berbeda dengan novel yang lain. Dan juga lebih terasa feel-nya seperti itu. Karena dengan deskripsi yang lebih panjang. Nah, yang terakhir yaitu simpulan. Formalisme Rusia ini menekankan kajian pada alur dan pengolahan cerita. Selain itu juga ada bahasa yang pengarang gunakan untuk menyampaikan karyanya. Nah, jadi formalisme Rusia ini menekankan pada kajian alur dan juga cara pengolahan dari cerita sendiri. Dan juga pada bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan karyanya. Secara keseluruhan, novel Ayah ini cukup bagus dan menarik serta memiliki kelebihan dibanding dengan novel lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.